berkisah tentang seorang remaja bernama Reese yang hidupnya berubah drastis ketika serangan elektromagnetik menghantam Amerika Serikat, memadamkan seluruh jaringan listrik, komunikasi, dan teknologi, yang mana hal ini kemudian membuat dia harus memulai perjalanan berbahaya, melintasi lanskap yang hancur untuk menemukan dan menyelamatkan kakeknya yang tinggal di pegunungan terpencil. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Di awal film ditampilkan seorang gadis bernama Reese terbangun di sebuah ruangan kecil penuh telepon putih. Hanya satu telepon berwarna hitam dengan stiker bertuliskan nomor asing. Ketika Reese menghubungi nomor itu, suara otomatis mengatakan bahwa dia memenangkan Royal Flush. Telepon lain mulai berdering. Semuanya menyebutkan Royal Flush dan air tiba-tiba mengalir keluar dari gagang-gagang telepon, membanjiri ruangan. Dalam kepanikan, Reese mendongak dan melihat toilet di langit-langit. Ia menyadari Royal Flush mungkin petunjuk. Reese memanjat dinding telepon menuju toilet, namun tidak menemukan gagang siram. Ia kembali ke telepon hitam, menekan ulang nomor di stiker, dan telepon itu terbuka, memperlihatkan gagang siram. Reese memasangnya dan berhasil menyiram toilet, menguras air dari ruangan. Suara otomatis memberi selamat padanya. Ternyata semuanya hanyalah simulasi realitas virtual. Reese melepas headset di pusat VR, lalu pulang. Di rumah, ia makan malam bersama ayahnya, Chris, sambil mengenang almarhum ibunya. Tiba-tiba, korsleting melanda kota. Listrik padam, komunikasi terputus, dan semua perangkat elektronik rusak. Reese berhasil memadamkan api kecil dari komputernya. Chris menyebut bahwa istirahat dari VR mungkin baik untuk Reese. Namun Reese khawatir dan teringat akan buku milik kakeknya, Frank, yang pernah tinggal di pegunungan dan bersiap menghadapi bencana. Saat malam, Reese terbangun karena kilatan aneh di luar jendela. Ia pergi ke bengkel Frank dan menemukan buku berjudul Radio Flash on a Shelf tentang runtuhnya jaringan listrik akibat MP, Electromagnetic Pulse. Reese memperbaiki radio lama milik Frank dan mengirim sinyal. Di tempat lain, Frank menerima sinyal itu di stasiun radionya dan mulai menyimak pesan-pesan dari berbagai sumber tentang krisis listrik nasional. Frank mengonfirmasi kepada cucunya, Reese, bahwa pemadaman listrik yang terjadi adalah akibat kilatan radio atau EMP. Ia meminta untuk berbicara dengan ayah Reese. Tetapi Chris sedang tidur. Frank lalu meminta mereka datang ke kabinnya, menunjukkan bahwa ada peta dengan rute yang ditandai dan radio khusus yang hanya bisa digunakan dalam radius 5 mil, yang bisa diisi dayanya dengan generator di bengkel. Reese mulai sadar bahwa kakeknya telah mempersiapkan semua ini, seolah sudah tahu bencana akan datang. Frank meyakinkan bahwa mereka akan aman karena sudah ada rencana. Setelah menutup komunikasi, Frank pergi ke sebuah toko untuk membeli obat-obatan. Ia sempat berpapasan dengan para penjara, tetapi beruntung mereka tidak bertemu langsung. Frank tetap membayar dan kembali ke kabinnya. Keesokan paginya, Reese membangunkan ayahnya dan memberitahukan soal rencana kakeknya. Chris awalnya menolak, menyebut Frank gila karena teori-teori kiamatnya. Namun, ia akhirnya setuju untuk berbicara langsung lewat radio. Saat Chris sendiri berbicara dengan Frank, sang kakek mengungkapkan bahwa seluruh wilayah barat Asia lumpuh akibat MP dan kekacauan besar akan segera terjadi. Ia mendesak mereka segera ke kabinnya untuk bertahan hidup. Mendengar penjelasan itu, Chris berubah pikiran. Ia dan Reese mulai mempersiapkan perjalanan. Di tengah suasana kota yang mulai panik, mereka memilih untuk tidak berhenti di toko yang penuh orang dan melanjutkan perjalanan. Di sebuah jembatan, mereka terjebak kemacetan karena kecelakaan. Saat Reese memeriksa situasi, seorang pengemudi nekat menabrakkan mobilnya agar bisa lewat, memicu kekacauan. Chris dan Reese buru-buru kembali ke mobil dan pergi. Malamnya, Chris melewatkan belokan karena kelelahan dan nyaris menabrak truk. Mobil keluar jalur dan menabrak pohon. Paginya, Chris cedera cukup serius, tapi tetap memaksa melanjutkan perjalanan. Karena mobil rusak, mereka mengambil barang penting dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri sungai. Sekitar 20 mil lagi menuju kabin Frank. Setelah berjalan cukup jauh, Reese dan ayahnya Chris tiba di air terjun dan beristirahat. Kondisi Chris memburuk
memperlihatkan luka serius di lengannya. Ia akhirnya pingsan dan meminta Reese mencari bantuan. Reese menemukan sebuah pertanian dan bertemu Glenn yang membantunya membawa Chris ke rumahnya dan memberi pertolongan pertama. Glenn berbagi cerita tentang istrinya yang terdampar di seberang negara dan membicarakan kekacauan yang terjadi. Namun, malam itu, Chris meninggal dunia. Glenn membantu Reese menguburkannya dan memutuskan untuk mengantar Reese ke kabin Frank menggunakan mobil van-nya. Sementara itu, Frank yang khawatir memutuskan untuk mencari mereka. Ia menemukan lokasi kecelakaan, mengikuti jejak Reese, dan sampai di rumah Glenn. Di sana, ia melihat kuburan baru dan tanda bahwa sesuatu telah terjadi. Dalam perjalanan ke kabin, Glenn dan Reese bertemu seorang pria asing yang meminta bantuan. Glenn menyuruh Reese bersembunyi, tetapi pria itu malah menembak Glenn dan mencuri mobil van. Reese tetap bersembunyi di dalam mobil dan terbawa ke pom bensin terbengkalai. Tempat pria itu kemudian ditembak oleh seorang pemburu. Saat pemburu itu lengah, Reese mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap dan kepalanya ditutup karung. Saat sadar, Reese berada di rumah asing milik seorang wanita tua bernama Ma. Ia memperkenalkannya pada putranya. Bill si pemburu dan cucunya, Quinn. Ma menuduh Reese sebagai penyusup, tapi bersikeras agar ia makan malam bersama mereka dan bermalam di loteng. Sementara itu, Frank menemukan tubuh Glenn dan menyadari bahwa cucunya kini dalam bahaya. Malam itu, Reese diam-diam mencoba melarikan diri dari loteng. Tetapi suara pintu membangunkan Ma. Ia menyuruh Bill dan Quinn mengejarnya. Reese berhasil keluar dari rumah, tapi dihentikan Bill. Saat Bill menyuruh Quinn menangkapnya, Quinn hanya diam. Marah, Bill memukuli Quinn dan menangkap Reese kembali. Reese sadar dalam karung yang digantung di pohon dijadikan umpan untuk beruang. Saat beruang mendekat, Bill menembaknya, lalu mengurung Reese di gudang. Keesokan harinya, Ma mencoba membujuk Reese untuk tinggal bersama mereka. Bahkan menyarankan memilih antara Bill atau Quinn sebagai pasangan. Bila menolak, Reese akan tetap dikurung. Malam berikutnya, Quinn diam-diam menyelipkan apel dan ransel ke gudang, lalu pergi. Reese mencoba menghubungi kakeknya lewat radio. Gagal, dan memutar video orang tuanya lewat tablet sebelum baterainya habis. Ia lalu memikirkan cara kabur memotong tali dan mencoba membuka gembok dengan alat seadanya. Quinn kembali, dan Reese memohon bantuannya. Quinn ragu karena takut meninggalkan keluarganya. Reese menyadari Ma menyimpan kunci dan mulai mencari jalan keluar lain. Akhirnya, mereka memanfaatkan papan lapuk gudang. Quinn masuk dari atap dan menjatuhkan tali, membantu Reese keluar. Mereka melarikan diri bersama, meninggalkan keluarga yang gila itu di belakang. Pagi harinya, Bill menyadari mereka melarikan diri dan segera mengejar, mengikuti jejak mereka. Reese dan Quinn beristirahat sejenak. Quinn khawatir ayahnya akan membunuh mereka, tapi Reese bersikeras untuk tetap bersama dan percaya mereka hampir sampai di kabin kakeknya. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki. Saat melarikan diri, Quinn hampir jatuh dari tebing, tapi Reese menyelamatkannya. Mereka menyeberangi jurang lewat pohon tumbang, dan Bill mulai menembaki mereka. Mereka bersembunyi dan kemudian menyelam ke kolam untuk menghindari pengejaran. Bill melihat mereka lagi, dan perkelahian terjadi. Saat Bill hendak menang, tembakan menghentikannya Frank lah yang menembaknya dan menyelamatkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Frank, Reese, dan Quinn hidup damai di kabin. Mereka menjalani rutinitas harian dan mengisi kembali persediaan. Suatu hari, Quinn menemukan iPad Reese menunjukkan notifikasi baru tanda bahwa dunia perlahan kembali normal. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.